Jati yang terletak di Cirebon memiliki luas 5 hektar sebagai tempat berziarah. Para peziarah harus melintasi tangga panjang yang berliku yang dipenuhi ratusan makam untuk mencapai makam Sunan Gunung Jati. Uniknya, setiap halamannya terdapat makam lengkap dengan bangunan kecil dari kayu. Tidak seperti makam Wali Songo lainnya, makam Sunan Gunung Jati tidak dapat diziarahi secara langsung oleh masyarakat umum. Mereka hanya dapat berdoa di teras pintu kelima, yaitu pintu Pasujudan. Banyak peziarah yang di Gunung Jati seringkali melihat pengemis dan tidak heran jika ia mengikuti orang berziarah. Tidak lain, pengemis tersebut berasal dari masyarakat setempat yang memanfaatkan kondisi tersebut sebagai mata pencariannya. Selain itu, terdapat banyak kotak kecil yang berisi uang dan seringkali dimintai kepada pendatang yang ingin berziarah dengan nominal yang ditentukan penjaga amal tersebut. Dengan alasan sudah permasalahan tersebut, tujuan kami adalah melakukan analisis guna memahami dengan lebih mendalam dan menyeluruh agar pokok permasalahan yang dihadapi serta merumuskan solusi yang relevan dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mohon maaf Mas mengganggu waktunya. Saya dari Universitas Bayangkara ingin mewawancarai Bapak untuk penelitian tugas sosiologi oleh Pak Wisnu. Sunan Gunung Jati ini dikenal sebagai seorang ulama yang berasal dari Demak dan merupakan salah satu murid Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ia juga dikenal sebagai salah satu penyebar agama Islam di Jawa Barat dan berhasil memperluaskan wilayah kekuasaannya hingga di daerah seperti Cirebon. Nah, nilai-nilai apa saja yang diwariskan oleh beliau melalui tradisi yang ada di makam ini, Pak? Sunan Gunung Jati melakukan pengembangan penyebaran agama Islam itu masuk langsung ke masyarakat. Jadi di situ ada adat, misalnya di situ ada pegelaran, kesenian, apa. Sunan Gunung Jati tidak merusak ataupun tidak menghilangkan seni budaya yang ada di sekitar masyarakatnya. Gunung Jati ini kan sangat lama ya Pak, bertahun-tahun. Dan apa sih yang untuk menjaga keaslian Gunung Jati ini untuk bertahan lama sampai saat ini? Di kompleks pemakaman Gunung Sembung dan kompleks pemakaman Gunung Jati itu di bawah naungan keraton. Ya, di situ ada keraton Kanoman, keraton Kesepuan, keraton Keprabonan, keraton Kecerbonan. Jadi di kota Cirebon ada 4 keraton, yang besarnya Kanoman sama Kasepuhan. Di keramat sini otomatis segala sesuatu yang berhubungan dengan bangunan atau istilahnya untuk proses reboisasi, penghijauan apa itu tetap inisiatif sendiri. Kalau untuk dari keraton hanya mengetahui dan tanda tangan, silakan lanjut. Dari kesultanannya itu tuh Neng, ya. Masyarakat di sekitar ini apa sih yang menjadi mata pencarian di utamanya? Kalau mata pencaharian otomatis ya. Karena di sini terdapat pengurus keramat ya atau juru kuncen dan juga ada yang mata pencahariannya sebagai seorang pedagang. Jadi karena di sini wisata religi, jadi otomatis masyarakat sekitar memanfaatkan momentum tersebut untuk dijadikan mata pencaharian. Ada nggak sih tentang khusus yang harus dilakukan sebelum ziarah di sini? Yang pertama itu harus dalam keadaan bersuci, harus berwudu, pakaian harus rapi. Ya, kalau kita punya baju muslimah bagi yang perempuan silakan pakai. Kalau yang laki-laki ada pakai sarung atau baju putih silakan dipakai. Jangan lupa pakai wangian karena wangian itu sunnah. Kan kalau aku sepengetahuan aku ya, ada hari baik kalau mau ziarah, hari Jumat gitu. Kalau di sini ada hari khususnya nggak sih? Kalau yang jelas Neng di sini 1 bulan sekali tuh ada yang namanya Jumat Kliwon. Nah itu rame tuh Neng. Tapi kalau pas tanggal merah dan kebetulan tahun 1 atau tahun baru 1 Muharram rame. Kalau yang biasanya Sabtu Minggu rame. Hari biasa itu tuh Sabtu Minggu ya. Terus kalau untuk peringatan agak apa istilahnya peringatan hari besar Islam ya, misalnya bulan Maulud, bulan Rajab, bulan Syakban, ramit menjelang bulan puasa itu full itu ziarah. Untuk masyarakat di sekitar
makam apa sih yang tinggal di makam ini tuh bahasanya biasanya menggunakan bahasa apa? Bahasa Sehari-harinya bahasa Jawa, Neng. Jawa. Bahasa Jawa. Jawa. Tapi ada bahasa Jawa alus namanya bebasan. Bebasan namanya tuh Jawa alus, tuh Cirebonnya Cirebon alus. Makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat dianggap sebagai tempat bersejarah dengan nilai-nilai keagamaan yang kaya. Warisan tersebut mencakup ajaran agama Islam, nilai kesalehan, dan tradisi keagamaan terkait Sunan Gunung Jati. Tempat ini sering dijadikan tujuan ziarah untuk mencari berkah dan mendalami spiritual dalam tradisi keislaman di Indonesia. Dengan demikian, dalam rangka menjaga keasrian wisata religi di Gunung Jati, dilakukan renovasi bangunan dan penghijauan tanpa merubah tradisi serta budaya yang terkait. Sebelum berziarah, tindakan seperti berpakaian sopan dan berwudu menjadi persyaratan. Ziarah di Gunung Jati umumnya dilakukan pada hari Jumat, 1 Muharram, dan hari besar Islam lainnya. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat adalah bahasa Jawa halus. Masyarakat sekitar mencari mata pencarian dengan berdagang. Ada juga yang memanfaatkan situasi untuk menjadi pengemis. Banyaknya pengemis dan kotak amal sepanjang jalan di Gunung Jati dengan tulisan infak dan sodako bersama nominal yang ditentukan menjadi masalah utama dalam analisis ini. Langkah pertama yang dapat diambil untuk mengatasi situasi tempat wisata religi Islam ini adalah melalui penyuluhan dan edukasi. Sosialisasikan etika serta nilai-nilai keagamaan terkait bersedekah dan ajarkan masyarakat mengenai pentingnya memberikan sedekah secara sukarela tanpa tekanan atau pemaksaan. Selain itu, perlu dilakukan kerjasama dengan pihak berwenang setempat untuk menegakkan aturan terkait pengemis dan pungutan liar. Dengan pendekatan edukasi dan kolaborasi komunitas, langkah-langkah tersebut menjadi awal yang dapat menciptakan lingkungan positif di tempat wisata religi.